Halo, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai teks anekdot. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Engin Muloke Tiara, dan teman saya Ajeng Sri Rahayu. Pasti kalian udah penasaran kan? Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian teks anekdot. Jadi, teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik. Karena lucu dan mengemaskan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot juga memiliki struktur loh. Di antaranya yang pertama, abstrak. Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Yang kelima, koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Jadi, di dalam teks anekdot memuat beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca ataupun pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. 3. Sebagai media penyampai pandangan, aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor ke publik. 4. Untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap memilih opsi atau cara santun. 5. Menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yakni memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata kerja lampau. 2. Menggunakan kata keterangan bentuk lampau. Ketiga, menggunakan gaya bahasa, metafora, atau kiasan. 4. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. 5. Bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. 6. Menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. 7. Terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. 8. Umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Yang terakhir, dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik. Berikut ini adalah contoh teks anekdot dengan judul Dosen yang Menjadi Pejabat. Di kantin sebuah universitas, 2 orang mahasiswa bernama Tina dan Ani sedang berbincang-bincang. Ani, saya heran sama dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan. Kamu tahu nggak sebabnya? Mungkin beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu, An. Penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya, Tin? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Dari teks di atas, kita mengetahui 2 orang mahasiswa sedang berbincang tentang dosen ilmu politik mereka. Pada teks tersebut yang diceritakan tidak hanya sang dosen, tetapi juga perilaku pejabat di dunia politik pada umumnya. Maksud ceritanya, kebanyakan pejabat tidak mau kehilangan jabatannya. Karena itu, mereka mengupayakan berbagai cara agar tetap pada posisi atau kursinya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.